Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, summa amma ba'd. Fanasallallahu ta'ala ayyarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal, wa ayyamunna alaina bi ilmin nafi' wal amali salih, wa ayyufaqihana fid din, wa ayyaftah lana futuhal arifin, Allahumma amin. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnah hadiyyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal alal khairi ibtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat begitu banyaknya sehingga kita masih dapat bertatap muka pada majelis online ini dalam Darah Fikih Syafi'i dengan kitab yang akan kita kaji, yang akan kita muzakarakan bersama-sama, yaitu matan Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Al-Fadil Al-Alamah Salim bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu salawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para asatidzah dan para ustazah serta kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita jadwalkan hari ini, insya Allah kita akan memulai Daurah Fikih Syafi'i dengan membaca dan mengkaji matan Safinatun Najah. Ya mungkin barangkali matan Safinatun Najah ini merupakan matan yang boleh Al-Fakir katakan sudah berkali-kali sudah berkali-kali eh, Al-Fakir selesaikan dan khatamkan baik di rosatan atau takliman. Bahkan kalau takliman atau tadris itu sudah bahkan lebih daripada 3 atau 4, mungkin barangkali pokoknya sudah berkali-kali membaca dan mengkaji ini Safinatun Najah. Dan Al-Fakir sendiri mungkin barangkali bagi yang mau minat silahkan, itu juga punya kelas tapi bukan matan, tapi adalah syarahnya Sulamur Raja yang dikarang oleh tetangga kita, ulama dari tangga kita. Kalau Al-Fakir sendiri dari Riau kan, dari Riau, yang nulis adalah ulama dari Merlung, Jambi, yaitu Syekh Said At-Tungkul, orang Jambi namanya Utsman bin Muhammad Said At-Tungkul Al-Jambi, seperti itu. Itu setiap hari Kamis ba'da Isya, tapi kadang mulainya jam 9 karena sebelumnya jam 8 sampai jam 9 ada kelas kaidah fikih dengan kitab yang kita baca Al-Minhatu Al-Ma'iyah fi Qawaidil Fiqhiyah Syafi'iyah, itu ditulis oleh guru kita Al-Ustadz Nur Fajri Ramadan. Itu programnya sama Yayasan Bisa Takskif dalam kaidah fikih. Itu jam 8 sampai jam 9. Nah, lalu jam 9 sampai 10 Sulamur Roja. Sulamur Roja itu gratis. Itu bisa disimak bisa beristifadah melalui Telegram pencinta ilmu seperti itu. Ala kulli hal, matan Safinatun Najah ini dulu pertama kali Al-Fakir pelajari waktu kuliah di Sudan sekitar tahun 2016, mungkin barangkali 2017 itu kita mengaji dengan guru kita yang bernama Syekh Tariq As-Sudani, itu dengan sanad plus dengan taklid Syekh Tariq. Jadi jalur sanadnya ke situ, ke Syekh Tariq itu. Lalu dari diroya secara ini, memang diroya itu dengan guru kita dari Somal namanya Syekh Mahed. Syekh Mahed ini merupakan kawannya senior kita. Kalau antum tahu ada namanya Ustaz Setio, lalu juga ada Ustaz Khairul Da'i, itu temannya beliau Syekh Mahed, dan juga gurunya orang-orang itu juga Ustaz Da'i sama Ustaz Setio.
Waktu itu kebetulan Syekh Labib baru eksisnya itu di Sudan, buka kelas juga Safinatun Najah. Cuma waktu itu bertabrakan dengan jadwal lain. Pada Allah Al-Fakir sempat duduk ya kalau Safinatun Najah. Tapi kalau Fathul Qorib waktu itu kita sempat baca sama Syekh Labib Najib Hafizahullahu Ta'ala. Ala kulli hal, itu dari segi apa namanya, dari segi Al-Fakir belajar dengan matan Safinatun Najah ini. Dan yang paling ingat beberapa pesan yang disampaikan oleh guru kita termasuk Syekh Mahid As-Somali itu, beliau mengatakan ini kitab Safinatun Najah meskipun ukurannya kecil gitu ya, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Mungkin barangkali kenapa demikian ya, karena kitab ini tidak hanya membahas tentang apa namanya, tentang ibadah, kitab ibadah, tapi juga menyinggung beberapa bagian dari permasalahan pokok, khususnya dalam bab ibadah, kitab akidah, seperti meskipun tidak dijelaskan secara mendetail ya. Ya jangan terlalu berharap, Ustaz ini katanya ada akidahnya kok. Ya disinggung tapi nggak banyak gitu. Ya palingan tentang rukun iman, rukun Islam, sama makna daripada La ilaha illallah. Nah, itu yang disampaikan oleh guru kita, Safinatun Najah. Dan juga di apa namanya, dibahas tentu yang pokoknya adalah tentang eh, kitab ibadah ya, kitab ibadah. Cuman yang perlu kita pahami di sini tidak semuanya. Sebagaimana mungkin barangkali antum, sebagian dari antum ada yang sudah mengetahui, atau mungkin karena di sini ada mungkin ya sebagian ada yang pemula, Ustaz kami baru belajar gitu ya, tak apa, kita sama-sama belajar di sini. Bahwasanya fikih itu kan terbagi menjadi empat ya, fikih kan terbagi menjadi empat. Ada yang pertama namanya rubu'ul ibadah, seperempat ibadah. Lalu bagian yang kedua seperempat muamalat. Lalu yang ketiga seperempat munakahat, lalu yang keempat, yang terakhir seperempat al-jinayat, seperti itu. Jadi ada sebagian para ulama kita yang dimana mereka itu menulis atau menghimpun semua semua rubuk ini. Rubuk ibadah ada, muamalah ada, munakahat ada, jinayah ada. Seperti mata Nabi Suja misalnya, atau mata Al-Yaqut An-Nafis. Ini semuanya menghimpun semua yang ada ini, yang empat komponen ini semuanya ada. Ada sebagian yang hanya mencukupkan beberapa beberapa rubu aja, seperti itu. Tak terkecuali dalam hal ini adalah Safinatun Najah yang hanya mencukupkan rubu al-awal, yaitu kisem ibadah, bagian ibadah. Ya mungkin barangkali karena ini sangat layak, sangat cocok terutama bagi kita para pemula dalam belajar atau dalam menuntut ilmu, seperti itu. Jadi di sini hanya membahas tentang ibadah saja. Itu pun tidak semuanya, hanya terbatas kepada zakat ya, sampai sampai zakat. Dan itu pun cuman komoditi zakat yang disebutkan. Setelah itu udah ikhtitam. Jadi kalau nanti ada sampai siam misalnya atau mungkin sampai haji, itu bukan dari mu'alif sendiri, bukan ditulis oleh Syekh Salim bin Sumer, tapi tambahan dari ulama yang lainnya, seperti itu. Coba kita lihat di layar itu, bisa kita perhatikan sekilas daripada matan Safinatun Najah. Nama kitabnya apa? Sebagaimana min babi at-ta'addud ya, atau ta'adduban untuk mu'alif, atau biasanya ini sudah menjadi tradisi dari para ulama kita sebelum memulai belajar, itu biasanya dikenalkan dulu lah kitabnya apa nama kitabnya, apa genrenya, siapa mualifnya, itu biasanya disebutkan. Meskipun nggak mendetail ya, kita setidaknya tahu lah siapa nama mualifnya. Jangan sampai nanti sudah selesai dari cover ke cover, tapi nggak tahu siapa nama mualifnya. Siapa nama mualif Safinatun Najah? Oh siapa ya? Nggak seperti itu. Setidaknya tahu gitu, walaupun hanya sebatas ya, tidak 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 Waalaikumsalam. buruh gitu ya. Itu ya para asatid ya. Jadi nama matan ini adalah Safinatun Najah. Itu yang paling populer kan? Makanya yang bilang kami mau belajar Safinatun Najah, Safinatun Najah. Bahkan di layar itu, kalau nggak di layar atau di flyer itu kayaknya Safinatun Najah ya. Coba kita lihat, nggak Safinatun Najah ya. Hanya Safinatun Najah. Itu yang populer, tapi ada nama nama panjangnya. Sebagaimana misalnya Sahih Bukhari itu
Yang paling ini kan kita sering dengar Sahih Bukhari. Nama pengen baca Sahih Bukhari, tapi ada apa namanya kepanjangannya, apa tuh Al-Jami apa gitu ya. Safinatun Najah itu apa? Ada kepanjangannya. Jadi Safinah itu artinya adalah kapal atau Bahtara, An-Najah itu artinya adalah keselamatan. Safinatun Najah. Ini sambungannya nih. Fima yajibu alal abdi limaula. Jadi apa itu? Bahtara keselamatan pada sesuatu yang diwajibkan kepada seorang hamba, kepada yang dibebankan kepada hamba untuk maulahnya, maulah tuannya. Tuannya di sini artinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali bagi hamba yang dia memperhatikan betul apa kewajiban atas dirinya, apa atau memperhatikan haknya Allah Subhanahu wa taala yang mesti dia tunaikan, maka insya Allah itu akan membawa dia kepada keselamatan. Dan kitab ini mungkin akan menghantarkan kepada kita menuju kepada keselamatan atau bahtera keselamatan. Nah, itu Safinatun Najah. Pembahasan tentang apa saja Ustadz? Nah, ini dia. Mungkin sebelum daripada kita akidah kita katakan ada muqaddimah. Biasa muqaddimah itu nanti ya hamdalah atau basmalah, hamdalah dan yang lainnya, lalu baru membahas tentang kitab akidah. Kitab akidah di sini nanti ada rukun iman, rukun Islam, rukun iman sama makna daripada la ilaha illallah. Baru nanti kitab ibadah. Ini adalah intinya kitab ibadah. Ada dari toharo, bab solat nanti dibaca saja di bawahnya. Lalu bab zakat, zakat ini hanya membahas tentang zakat mal, zakat fitrah pun nggak dijelas. Itu pun zakat mal tidak rinci, ya. Jadi karena kita hanya 10 pertemuan, targetnya hanya sampai zakat mal, ya. Ini yang perlu antum ketahui, ya. Mungkin barangkali nanti untuk secara mendetail tentang zakat mal atau zakat fitrah, zakat fitri akan kita singgung nanti di kitab yang selanjutnya, ya. Dan mungkin barangkali di apa namanya Mukhtasar Latif, ya, Mukhtasar Latif atau kitab yang selanjutnya. Mungkin barangkali untuk ini mungkin barangkali sebagian daripada antum ada yang baru bergabung atau mungkin barangkali baru kenal, baru tahu gitu ya. Bahwasanya saya sendiri itu sudah mengampu beberapa kelas atau beberapa kitab sudah kita selesaikan. Meskipun ini nggak di Sohi TV, ada di program lain misalnya ya, kayak di apa program pribadi sendiri itu sudah menyelesaikan Safinatus Shalah waktu itu. Saya nggak tahu di sini apakah ada alumni atau tidak ya. Yakut Nafis juga ada. Ini ada juga Yakut Nafis nih, Ustadz. Siapa nih Ustadz? Bentar. Oh, Sayyid Hidayatullah ya. Sayyid Hidayatullah, kaifahalukum Ustadz? Masya Allah, Sayyid Alhamdulillah, Hidayatullah Ustaz. ya. Ini Masya Allah beliau ada aja everywhere. Sayyid Hidayatullah. Ada lagi kalau dilihat Ustadz Mahfud ya. Alumnus Al-Yaqut An-Nafis. Meskipun nggak khatam ya Ustadz, ya nggak apa-apa lah. Lalu ada juga Risalah Jamiah sama Yayasan Bisa. Terus apa lagi? Matan Abi Suja itu sama Matinnya Ustadz Abdul Negara. Itu baru masuk muamalah, awal muamalah. Nih pertemuan nanti ini kita masuk ke jual beli, pas awal jual beli itu. Lalu setelah itu apa namanya? eh itu ya, ya. Ya Nafis sudah selesai insya Allah. Nah, jadi kita target sampai zakat mal. Nanti setelahnya insya Allah kita lanjutkan di kitab yang selanjutnya. Adapun bab puasa ini nggak dari mu'alif ya, nggak dari Syekh Salim bin Sumer. Ini adalah tambahannya dari siapa namanya Syekh Nawawi Banten. Makanya kalau antum punya syarah Nailur Roja cetakan Darudia, ya itu nanti setelah selesai itu zakat, itu kan disebutkan nanti oleh Ahmad bin Masyatiri itu ya. Bahwasanya ini tambahan ziyadah dari Syekh Nawawi Banten bab puasa. Nanti ada misalnya antum dapati tambahan bab haji, misalnya nih ada tambahan bab haji. Itu pun juga bukan dari al-mu'alif. Nah, lalu siapa yang menambahkannya? Yaitu Syekh Baktia. Bukunya ada di atas itu. Saya lagi malas mengambilnya. Syekh Baktia yang kitab populernya adalah Ghayatul Muna. Maka syarah kitabnya Nailur Roja
Saya Nailul Roja dulu ya, karena kenapa Nailul Roja? Karena itu yang paling ringan, paling mudah dipahami. Ya, itu Nailul Roja yang dikarang oleh Syekh Hamid bin Umar Asy-Syatiri. Lalu Kasyifatus Saja yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten. Lalu yang boleh Ghayatul Munah ini dikarang oleh Syekh Baqtiyah. Cetakan yang saya anjurkan untuk Ghayatul Munah ya Darul Fath ya. Darul Fath. Kalau Nailul Roja boleh Darul Diya atau Darul Minhaj boleh lah. Tapi Darul Minhaj itu kecil ya, ukuran kecil. Darul Diya lah mantap. Ya, mahal sekali enggak apa-apa. Kayak suatu saja banyak. Ada Maktabatul Musi, ada Ibnu Hazm juga ada. Kalau mau syarah yang lainnya banyak ya. Dan tentu Safina ini Masya Allah berkah ya. Saya kalau kata-kata berkah ini gampangnya seperti ini. Pokoknya kitabnya itu diperhatikan. Ada posisi sendiri dari umat setelahnya gitu. Dari penuntut ilmu atau ulama selanjutnya. Karena kalau seandainya kitab ini kurang kurang berkah atau tidak populer gitu ya, maka tidak dijaga seperti itu. Mungkin banyak kita lihat tulisan atau karya para ulama ya, mungkin 200, 300, 400, atau 500 tahun yang lalu. Akan tapi sampai sekarang buah karyanya tidak kita rasakan. Ya, mungkin barangkali ada kurang keberkahan di sana. Sementara Safinatun Najah, siapa yang nggak kenal Safinatun Najah coba? Bahkan hampir semua pondok pesantren, hampir semua pondok pesantren, hampir semua negara-negara yang itu berkiblat atau menginduk kepada mazhab Asy-Syafi'i, ya tidak mereka pelajari kecuali dia ada kitab Safinatun Najahnya untuk level pemula, pondok pesantren, lembaga, kajian di masjid, ya nggak ada Safinatun Najah. Bahkan tadrisan, takliman, dirosatan, apalagi hifzon, matan ini dihafalkan juga. Apalagi disyarah, dikasih ta'lik, syarahnya berbagai macam model ada. Bahkan yang khusus dalil pun juga ada. Ada yang khusus dalil itu ada. Apalagi dibentuk nazam juga ada. Ini Safinatun Najah dibentuk nazam juga ada. Diterjemahkan ada, bahkan terjemahannya dinazumkan juga ada. Ada tuh. Yang versi bahasa Indonesia dinazumkan, ada banyak. Cek aja di Google atau di Shopee itu ada yang mengubah dari nasar menjadi nazam, tapi versi terjemahan. Versi terjemahan. Bukan bukan bahasa Arab tapi terjemahkan. Jadi yang mau saya sampaikan di sini bahwasanya Safinatun Najah itu insya Allah ada keberkahan di sana. Nailul Roja untuk bisa beli ya, bisa untuk koleksi, menghiasi lemari kitab antum. Kasyifatus Saja tadi Ghayatul Munah. Atau kalau antum mau tambahkan boleh nih yang saya pegang sekarang Sulamur Roja. Sulamur Roja yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Muhammad Said Al-Jambi, At-Tungkali Al-Jambi. Bagus sekali ya. Ini Faku Al-Fat, syarahnya Faku Al-Fat. Atau apa namanya Tanbi Zawil Hijah juga mantap. Karena Syekh Amjad. Dan syarah-syarah yang lainnya. Ya, mungkin barangkali antum lebih tahu daripada saya. Banyak pokoknya syarah daripada Safinatun Najah. Baik. Lalu kita bahas sedikit berkaitan dengan siapa atau biografi dari penulis, walaupun tidak lengkap ya. Namanya siapa? Nama beliau adalah Al-Alamah Al-Faqih Salim bin Abdillah bin Sa'id bin Abdillah bin Sumer. Sumer itu termasuk marga yang ada di sana, cuman itu bukan dari kalangan habaib, bukan dari kalangan al-asyraf ya. Ya marga ya apalah marga biasa gitu ya. Tapi tentu di sana ada ulamanya, marga ulama juga. Asy-Syafi'i tentu penisbatan kepada mazhab Asy-Syafi'i. Beliau lahirnya di sana di sebuah kota yang namanya Zi Asbah, yaitu sebuah desa yang ada di Hadramaut Yaman sana. Ya, bahkan daerah ini terkenal dengan pusat ya lahirnya para ulama besar pada zamannya seperti itu. Nah, ini perjalanannya bisa kita baca. Saya baca aja. Ya, beliau sangat cinta dengan ilmu sejak kecil. Maka hidupnya beliau itu mulai dari kecil sampai beliau dewasa
itu diisi dengan keilmuan seperti itu. Dan beliau juga mengambil ilmu dari para ulama di wilayahnya, termasuk ayahnya beliau. Jadi Masya Allah ya, keluarganya beliau termasuk ayahnya ulama. Jadi prosesnya beliau untuk sampai untuk menjadi seorang alim, untuk menjadi seorang ulama itu juga dibantu oleh kealiman dari keluarganya. Bahkan dalam hal ini ayahnya juga mendidiknya, juga mengajarkan ilmu agama. Nah, termasuk ayahnya beliau yang mengajarkan ilmu kepada Syekh Salim bin Sumer. Nah, ini kita bisa baca beliau sudah selesai menghafal Al-Quran ketika kecil, menghafal dan mempelajari matan-matan dari berbagai ilmu hingga menjadi seorang faqih, menghafal dan mempelajarinya. Bayangkan hebat dia menghafal dan mempelajarinya. Lalu sama ini yang paling hebatnya beliau itu beliau tidak hanya seorang faqih, enggak. Beliau enggak hanya seorang alim. Tapi beliau juga mahir, juga ahli dalam meracik strategi perperangan. Jadi beliau menguasai itu bidang politik, kemiliteran. Bahkan kisahnya bagaimana beliau diutus gitu ya. Beliau diutus belajar strategi perang ke dinasti Kaisiria yang ke Al-Kaisiria di India. Bahkan beliau juga menjadi penasihat khususnya Sultan Abdullah bin Muhsin. Bahkan eh, kalau ada kebijakan-kebijakan itu langsung minta arahan kepada siapa? Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Bahkan beliau juga pernah diutus ke Singapura, bayangkan. Ini Masya Allah, ini Syekh Salim ini. Tidak hanya faqih, enggak. Hanya seorang alim. Tapi beliau juga ahli dalam bidang kemiliteran. Lalu beliau juga pernah ya hijrah ke Batavia. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau itu wafatnya di sini, di Batavia. Ada yang pernah mengunjungi makam beliau di Jakarta ya, sekarang Batavia itu ada di Jakarta. Seperti itu. Nah, ini sifat-sifat beliau. Beliau adalah seorang yang soleh, senantiasa berzikir, membaca Al-Quran di setiap keadaan. Bahkan disebutkan Syekh Al-Hadrawi Al-Makki menyebutkan beliau itu pernah menghatamkan Al-Quran pada saat sedang tawaf. Ini Masya Allah. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Baik. Muqaddimah. Nah, langsung kita mulai pembahasan kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumina fid dharaini Allahumma amin. Faslun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di sini muqaddimah, makanya saya bilang tadi. Jadi kalau antum mau ini apa tadi? Bentar. Ini. Di pembahasan kitabnya ada muqaddimah, ada inti pembahasan, ada penutup. Gitu aja. Kalau muqaddimah itu yang 5 yang tadi. Ini inti kitab akidah, ibadah. Nanti terakhir di penutup seperti itu. Jadi di muqaddimah ini disebutkan ada 5 pembahasan inti. Pertama basmalah, yang kedua hamdalah, 3 doa, sholawat, lalu yang terakhir hauqalah atau ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebagaimana biasa, bahwasanya basmalah ini sudah menjadi tradisi, kebiasaan oleh para ulama kita. Alasan pertama untuk iktidaan bi kitabillah ya, untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim, itu yang pertama karena diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditabarukan kepada Al-Qur'anul Karim. Lalu juga yang kedua adalah iktidaan bi hadiyin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk atau hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu hadis atau sunnah itu adalah ma'usnida ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam imma min qaulin au fi'lin au taqrir, ya. Qaul, baik itu perkataan, apa saja disandarkan kepada Nabi, entah dengan perkataan, perbuatan ataupun
ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dalam hal ini Nabi sudah memberikan baik itu daripada kaulnya ataupun dari perbuatan. Kaulnya hadis yang masyhur, kul amrin jibalun la yubda bil basmalah fahuwa aqta. Fahuwa aqta. Segala perkara yang ada zibal, ya zibal, yang ada nilainya, ya kalau tidak dimulai dengan bismillah maka aqta. Ada riwayat mengatakan abtar, ada lagi riwayat mengatakan ajzam. Yang intinya semuanya itu intinya maknanya adalah kisul barokah atau qalilul barokah. Kurang keberkahannya, sedikit keberkahannya. Makanya sampai disebutkan oleh Syekh Ibnu Sa'id atau Syekh Utsman bin Sa'id Tungkol dalam kitab Sulamur Roja itu mengatakan fahuwa wa in tamma hissan, ya meskipun mungkin barangkali secara zahirnya itu sudah sudah sempurna atau sudah selesai, tapi lakin la yatimu makna, tapi secara makna itu tidak sempurna, alias tidak tidak sempurna lah intinya ya. Mungkin barangkali dia sudah mengkatamkan, dia sudah menyelesaikan, tapi hasilnya itu ada kurang, ada cacat. Kenapa? Karena tadi tidak dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari qaul atau dari fi'il, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat sebuah risalah yang beliau tujukan kepada Raja Heraklius, lalu di sana diawali di surat itu atau risalah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada ba-nya itu harfu jar, yang sudah mempelajari ilmu nahwu mungkin antum lebih afqah minni. Al-ba itu harfu jar, isim majrur, yang namanya harf sama sama isim majrur itu mesti ada ta'aluknya ya, mesti ada ta'aluknya, mesti dia dikaitkan. Maka dikaitkan bisa dengan isim, bisa dengan fi'il, dan afdolnya adalah fi'il, dan lebih ininya diletakkan di akhir gitu ya. Dan ta'aluknya itu lebih enaknya sesuai dengan munasabah kita gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, u'allifu, spesifik, u'allifu. Biasanya ada takdir dari para ulama itu abtadi'u, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dia umum abtadi itu kan menulis berarti u'allifu, Bismillahirrahmanirrahim, u'allifu. Thayyib. Lalu yang ketiga tadi Al-Quran, yang kedua petunjuk dari Nabi, lalu yang ketiga ya menjadi tradisi para ulama, dari ulama-ulama dulu, yang dimana sebelum memulai karyanya maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu rojaan tadi ya, untuk mendapatkan keberkahan dari menulis kitab ini. Ini namanya Al-Basmalah itu ibtidah hakiki namanya. Ibtidah hakiki. Nanti setelah itu ada alhamdulillah, karena ada hadis juga yang bunyinya kul li amrin zibalin la yubda bihamdalah. Itu juga ada hadis yang bunyinya seperti itu. Jadi apakah ada kontradiksi di sini? Yang satu tadi bilang basmalah, yang satu bilang hamdalah. Nggak ada. Ya kalau bisa dikompromikan kenapa? Tidak. Bukankah al-jam'u aulah min ihmalihi kama fi kaidah, seperti itu kan? Selagi bisa dikompromikan, selagi bisa digabungkan, why not? Kenapa tidak? Betul nggak para asatid? Jadi kita katakan aja basmalah itu adalah ibtidah hakiki, sementara hamdalah itu ibtidah idhofi. Ya, sebagai dia pembukaan juga, tapi lebih kepada tambahan gitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa Rabbil alamin, Tuhan semesta alam? Ya, alhamdulillah banyak ya terjemah atau definisinya, nanti silakan aja merujuk ke syarahnya Nailul Roja, itu banyak itu disebutkan definisi uruf, syara lugawi itu disebutkan alhamdulillahi, tentu lam di sana adalah alam istihqaq, atau boleh tamlik juga bisa, hanya untuk diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbi itu artinya al-Malik, al-Mudabbir. Al-alamin itu adalah kullu ma siwallah. Kullu ma siwallah, dan dia al-alamin itu adalah isim alam, atau kita kata ismu jamak ya, ismu jam'in.
Ya ismu jam'in yang tidak ada dia mengandung makna jamak tapi tidak ada mufradnya. Tidak ada mufradnya. Itu al-alamin. Jadi kullu ma siwallah fahuwa alam. Tapi al-alamin mungkin barangkali lebih spesifik lagi apa namanya manusia, jin. Nah, itu al-alamin. Lalu wabihi nasta'in. Nah, ini apa namanya doa. Wabihi dengannya lah nasta'inu kami meminta pertolongan. Ada alif, ada apa namanya alif sin dan ta memberikan faedah at-talab. Jadi artinya tolabul auni meminta pertolongan dan dengannya lah kami meminta pertolongan atas perkara apa baik perkara duniawi ataupun perkara ukhrawi atau perkara din. Ad-dunia berarti di sini kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara urusan-urusan duniawi seperti misalnya tolabul ma'isyah. Ya, tolabul ma'isyah ini termasuk dalam umur din. Wad din, ad-din perkara-perkara din atau perkara lebih spesifik lagi ukhrawi seperti misalnya ibadah atau ketaatan, ya minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dan termasuk dalam hal ini adalah belajar muzakarah atau taklif Alkitab, ya taklifu hadal kitab. Itu semuanya masuk ke dalam ala umuriddin. Jadi dari sini faedah yang bisa kita ambil bahwasanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu seyogyanya, ya yang harus ditanamkan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya perkara ukhrawi sampai perkara duniawi pun juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat disebutkan wa sallallahu wasallamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Antum boleh baca khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin. Khotam ini stempel. Kalau khatim artinya penutup. Sama saja ya. Antum boleh bilang khotam atau boleh boleh bilang khatim. Kalau wasallallahu maka semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan salawat dan salamnya kepada siapa? Kepada Sayyidina Muhammad sebagai penutupnya para nabi, sebagai penutupnya para nabi. Adapun salawat Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu artinya adalah ar-rahmah, ar-rahmah yang itu makrunatu bitta'zim, rahmat yang dibarengi dengan pentakziman, pemuliaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salawatnya malaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya adalah al-istighfar. Sementara kita yang sering mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau nusolli ala nabiyyina Muhammad itu maksudnya adalah ad-du'a. Sementara itu kata wasallallahu wasallam, nah ini bagus sekali ya, dan ini jangan diluputkan. Kalau sudah sholawat maka disunahkan untuk tambah salam. Kenapa? Ya untuk iktidaan dengan apa? Dengan ayat Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu, disebutkan bukan hanya sholawat tapi juga salam. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka dari sini disimpulkan, diistinbatkan oleh para fuqaha kalau hanya sholawat tanpa salam maka nanti bisa jatuh ke dalam kemakruhan. Kecuali mungkin ada beberapa tempat, iya betul, yang itu tidak dimakruhkan seperti misalnya dalam sholat ya, dalam apa nama baca tasyahud, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu nggak disebutkan sholawat. Tahiyat itu kan yang nanti kita belajar ya, tapi nggak apa-apa kita singgung sedikit. Tahiyat itu kan dari at-tahiyatu itu sampai mana? Sampai wa asyhadu anna, itu tasyahud. Jadi tasyahud itu sebenarnya diambil dari syahadatain itu, syahadatain. Tapi sekarang tasyahud itu kalau dibawakan dalam pembahasan sholat itu bacaan dari at-tahiyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara Allahumma sholli ala Muhammad itu rukun tersendiri. Makanya rukun ada 13 ya, pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin itu mengatakan 13 atau di sini mengatakan 17 memasukkan tumanina itu menjadikan bahwasanya tasyahud sama sholawat rukun tersendiri. Dia rukun tersendiri.
Kalau seperti ini itu nggak apa-apa kita sendirikan. Artinya kita nggak baca sholawat tapi hanya salam ataupun kebalikannya nggak masalah. Kenapa? Karena memang itu seperti itu nasnya, bacaannya memang seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad, bukan Allahumma sholli wasallim ala Muhammad. Seperti itu. Atau ketika benar-benar ada nasnya lah ya, atau ketika ziarah ke makamnya Nabi dan yang lainnya. Ala kulli hal, kalau kita mau sholawat, maka jangan lupa diiringi dengan salam. Ketika al-mu'alif setelah bilang salam lalu sholawat setelah itu salam, maka dalam hal ini sudah menggabungkan dua hal yang sangat dianjurkan oleh para fuqaha. Wassallallahu wasallam, apa itu arti daripada apa namanya assalam ya? Ya, boleh kita katakan ya keselamatan ya. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari mingkuli afatin wa naqsin, dari segala kekurangan, dari segala kekurangan. Itu namanya assalam. Wassallallahu wasallam ala sayyidina. Nanti silakan di ini ada faedah bagus untuk masalah sayyidina. Kenapa nama ke sayyidina? Ada 4 alasan. Silakan nanti merujuk di dalam kitab Nail Raja ya. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga kami ucapkan semoga Allah mencurahkan salawat dan salam juga kepada siapa? Kepada alun Nabi, begitu juga kepada keluarganya, kepada alun Nabi dan sahabat semuanya ajma'in. Itu adalah taukid kepada aluhu sama alihi sama wasahbihi ajma'in. Alun Nabi, kalau kita bicara tentang alun Nabi, maka mungkin orang kami alun Nabi itu ya yang punya nasab kepada Nabi gitu ya. Siapa? Mungkin kita katakan min Bani Hashim, min Bani Muthalib. Jadi kalau kita mungkin sekarang bilang ya, yang dari Habaib kah atau dari Al-Ashraf kah atau dari apa gitu ya. Itu apa namanya? Alun Nabi. Tapi kalau mau kita perinci, ini juga bagus gitu. Jadi siapa alun Nabi? Jadi kalau kita berbicaranya konteksnya tentang zakat, fi maqamiz zakah, maka alun Nabi itu hanya memang terbatas mukmin, mukmin tapi min Bani Hashim wa min Bani Muthalib. Min Bani Hashim wa min Bani Muthalib fi maqami zakah itu termasuk apa namanya? Alun Nabi. Sehingga nanti orang-orang ini yang berasal dari keturunan ini itu tidak berhak untuk mendapatkan harta zakat ya. Tidak berhak mendapatkan harta zakat. Adapun konteksnya kalau kita berbicara fi maqamid du'a, maka seyogyanya kita katakan bahwasanya alun Nabi itu adalah kullu mukminin, semua orang mukmin, walau kana fasiqan, walau kanu fasiqin, meskipun mereka itu orang-orang fasik. Dan justru orang fasik itu yang lebih aula ya kan mendapatkan doa, mendapatkan syafaat. Justru mereka. Nah, itu jadi lebih lebar lagi. Tapi kalau fima komisana pujian, maka dalam hal ini hanya terbatas kepada kullu mukminin. Semua orang beriman saja, orang yang beriman. Tapi dengan catatan dia atskia, taki, bertakwa juga. Ya, kalau Anda fasik, engkau pelaku maksiat, ya nanti dulu lah. Kalau engkau mau dapat fi maqamisana, maka taubatan nasuha awalan. Nanti insya Allah kamu akan masuk kepada alun nabi fi maqami as-sana. Wallahu alam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tiada daya serta upaya kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala al-ali al-azim. Di la haula itu diartikan la haula 'anil maksiyah ya, wala quwata artinya la quwata ala taati. Jadi kalau kita artikan tidak ada daya bagi kita untuk menghindari kemaksiatan dan tidak ada upaya kita untuk melakukan ketaatan kecuali itu berasal dari taufik, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mukadimah sudah selesai. Sekarang masuk yang selanjutnya tentang rukun Islam. Kalau kita berbicara tentang rukun, yang namanya rukun itu kan dia adalah janibu syai'al aqwa, sisi yang kuat. Atau kalau kita bahasakan yang namanya apa namanya rukun itu adalah sebuah pondasi yang dibangun di atasnya. Kalau kita berbicara
al-inqiyadu mutlaqan, tunduk secara mutlak. Adapun secara syaraknya kita katakan ya al-inqiyadu lil ahkami asyar'iyyati. Kita tunduk, kita serahkan diri kepada hukum-hukum syar'i. Ada juga yang mengatakan definisi daripada Islam itu adalah bukan hanya sekedar tunduk kepada hukum syar'i, tapi poin pentingnya adalah mengamalkannya, mengamalkan kepada hukum syar'i. Berarti ketika ada hukum syar'i yang datang, syar'i yang datang, mau itu yang wajib-wajibkah, atau yang larangan-larangankah, atau itu yang perintah-perintahkah, maka yang namanya muslim hakikatnya itu dia menundukkan dirinya, menyerahkan dirinya tanpa menanya-nanyakan kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Dia cukup tunduk, ya tunduk, sami'na wa ata'na saja. Itu namanya Islam. Jadi pelakunya adalah muslim. Jadi arkanul islami khamsatun, ada 5 rukun Islam itu. Ini kembali kepada hadis masyhur di Arba'in Nawawi itu nomor berapa? Nomor 3 ya. Yang bunyinya kurang lebih itu buniyal Islamu ala khamsin sampai selesai itu. Nah, di sini dia. Jadi apa yang pertama? Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu yang kedua wa iqamus shalah, yang ketiga wa itu zakah, yang keempat wa sumu ramadan, lalu yang terakhir wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa yang pertama? Yang pertama syahadat. Kita baca. Yang pertama adalah kita memberikan persaksian bahwasanya tiada ilah atau tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud dari perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang perlu kita pahami, kata syahadat, kata persaksian, meskipun ini dibahas nanti dalam bab jinayat, ada bab namanya bab syahadat, itu mesti tidak cukup hanya iktiraf bil lisan, tidak mesti, atau hanya memahami di hati, yakin dalam hati, enggak, tapi mesti distatementkan dengan lisan, diikhbarkan. Kalau seandainya ada orang masuk Islam, disuruh syahadat, dia bilang dalam hati. Mana syahadatnya? Dalam hati? Enggak. Jadi tidak cukup hanya fil qalb atau al-idzan bil qalbi, enggak cukup. Tapi mesti juga diikhbarkan atau distatementkan dengan lisannya, gitu ya. Itu namanya syahadat. Berarti kalau syahadat la ilaha illallah itu berarti dia yakini dari hatinya, lalu dia ucapkan atau dia ikhbarkan dengan lisannya bahwasanya dia menetapkan bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan juga menafikan apa yang selain daripadanya. Itu maksud daripada itu. Lalu anna Muhammadar Rasulullah berarti dia statementkan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah ke siapa? Ila kafatil khalqi. Kepada ila kafatil al-khalqi, baik itu kepada manusia ataupun kepada jin. Jadi ini adalah ijma' para ulama. Kalau kita, apakah Nabi juga diutus kepada malaikat? Ya, pendapat sahih bahwasanya juga diutus kepada malaikat, tapi min babi atasyrif. Ya, bukan taklif. Jadi diutusnya itu hanya, ya kita katakan tasyrif saja. Bukan berarti taklif, dibebankan apa namanya kepada para malaikat, ya seperti itu. Thayyib, mumtaz. Itu maksud daripada yang pertama, rukun Islam yang pertama. Lalu yang kedua apa? Iqamatus shalah atau menegakkan sholat. Maknanya apa? Kita baca di sini, iqamah itu artinya adalah menjaga. Menjaga apa? Menjaga sholat pada waktunya. Tapi dengan catatan juga dengan menyempurnakan rukun-rukunnya dan juga menyempurnakan syarat-syaratnya. Dan yang dimaksudkan sholat di sini adalah sholat 5 waktu. Fi'lu as-sholawati al-khamsi. Yang melaksanakan atau menegakkan sholat 5 waktu. Yang dimana dia mengerjakannya sesuai dengan waktunya, plus juga dengan menyempurnakan rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Dan tentu yang namanya sholat itu termasuk ibadah yang paling afdol,
ibadah badaniyah yang afdol, ya. Lalu setelah itu baru puasa. Bahkan di dalam kitab Taqra Sadidah itu disebutkan bahwasanya yang sholat yang wajibnya itu seafdal-afdalnya yang wajib. Adapun yang sunnahnya, sholat yang sunnah itu seafdal-afdalnya sunnah. Nah, gitu kurang lebih redaksi yang disampaikan Syekh Asad Al-Kaf kalau nggak salah ya di dalam kitab Taqra Sadidah. Itu iqamatus sholat. Wa ita'uz zakah. Wa ita'uz zakah itu berarti menunaikannya. Maksud menunaikannya itu ya mengeluarkan zakat. Lalu dia tunaikan, setelah itu dia salurkan, dia berikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Yaitu yang si asnaf as-samaniyah yang disebutkan di dalam Quran surah At-Taubah ya. Nanti secara spesifiknya nanti di bab zakat insyaallah. Baik itu zakat harta atau yang kita kenal dengan zakat mal, atau yang kedua zakat badan yang kita kenal dengan zakat fitri. Lalu yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan, atau kalau mau ini keluar dari khilaf ulama, tambahkan apa namanya puasa bulan Ramadan gitu ya, karena ada tentu mura'atul lil khilaf, dan sebagaimana kan kita tahu al-khuruj minal khilaf mustahab ya, kita dianjurkan kalau Ramadan tambahkan bulannya. Kenapa? Karena ada mazhab termasuk dalam hal ini Malikiyah yang memakruhkan kalau ada orang bilang langsung Ramadan. Nah, nggak bilang bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Jadi murah alil khilaf aja gitu. Tapi kalau mau bilang saum Ramadan pun la ba'sa. Wa hajjul baiti. Bisa bilang hajjul baiti atau hijjul baiti. Kalau dalam Sulam Roja itu disebutkan hijjul baiti lebih afsah daripada hajjul baiti. Tapi dengan catatan manistata'a ilaihi sabilah. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Tak mampu berarti tidak wajib seperti itu. Jadi dari rukun Islam ini hanya Hajjul Baiti yang ada takyidnya ya. Ya, tentu zakat juga karena ini kaitannya dengan maliyah, berkaitan dengan mampu seperti itu. Lalu yang selanjutnya rukun iman. Arkanul imani sittatun, ada 6. Apa yang pertama? Antu mina billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa malaikatihi, kepada malaikat. Lalu yang ketiga, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, wa rusulihi, kepada rasulnya, rasul-rasul Allah. Lalu yang kelima, wal yaumil akhiri, iman kepada hari akhir. Lalu yang terakhir, wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Lalu iman kepada kadar, mau itu yang baik ataupun yang buruk ya, rukun iman. Ini pembahasannya ada di tentu di tentang akidah ya. Maka secara spesifiknya mungkin barangkali bisa merujuk di tentang akidah. Tapi intinya al-iman itu kita katakan secara bahasa artinya at-tasdiq. Ada yang mengasih takyid, tasdik tapi dengan jazim gitu. Bukan mutlak begitu aja, tapi jazim, betul-betul dia percaya gitu. Adapun secara syarak arti daripada iman itu at-tasdiqu bil qalbi, at-tasdiqu bil qalbi atau al-i'tiqadu bil qalbi, terus an-nutqu bil lisani wal amal bil jawarih. Apa namanya taksirnya adalah kalau akan bertambah yazidu bit ta'ah ya. Iman akan bertambah seiring dengan banyaknya ketaatan yang kita lakukan. Wayang kusu bil ma'asi. Lalu akan sering berkurang seiring dengan maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Hadza huwa iman. Lalu wa makna la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi arti daripada la ilaha illallah itu adalah la ma'buda, tiada ilah atau tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita katakan la ma'buda bihaqqin, kata bihaqqin itu berarti menunjukkan bahwasanya ilah atau Tuhan yang betul-betul disembahi itu adalah huwa khaliqu kulli syai'. Laisa kamitslihi syai'. Huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam hal ini juga menafikan semua Tuhan yang disembah oleh orang lain, yang dia bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita nafiukan
maka kita nafikan. Itulah hakikat daripada la ilaha illallah. Wallahu alam. Lalu yang selanjutnya, kita masuk bab toharoh. Faslun, alamatul bulughi, fasal yang menjelaskan tentang alamat. Alamat jamak dari kata alamatun, yang terjemahannya adalah tanda-tanda daripada baligh. Tanda-tanda daripada baligh. Ini justru paling unik ya. Mungkin antum yang sudah pernah belajar fikih Syafi'i sebelumnya, entah mungkin pernah baca Mukhtasar Latif. Saya lihat di sini juga ada kawan-kawan yang ikut darasnya Ustaz Nur Fajri ya, Muqaddimah Al-Hadramiyah, atau mungkin Matan Nabi Suja, atau Yaqut Nafis, atau apalagi Nazum Zubat. Itu biasanya kan diawali tentang apa coba? Diawali pembahasan tentang apa? Biasa nggak akan keluar dari tentang taksimul ma, iya kan? Pembagian air atau wudhu, arkanul wudhu. Biasa seperti itu. Di sini uniknya sama Syekh Salim bin Sumer, justru yang beliau dahulukan itu adalah apa? Tanda baligh. Nanti toharonya lebih spesifiknya setelah ini. Itu pun tidak dimulai dengan air, tapi dimulai tentang pembahasan istinja dengan hajar. Maka disinilah nanti disebutkan oleh para syurrah. Kenapa sama al-mu'alif itu memulai dengan apa namanya, dengan Alamatul Bulugh. Disebutkan oleh Syekh siapa tadi nih, Syekh Utsman bin Sa'id itu dalam kitabnya Sulamur Raja, katanya wa innama qaddama al-musannifu hadzal fasl ala ghairihi. Beliau dahulukan nih pembahasan ini dari fasal-fasal yang lainnya, katanya li anna manatol ahkami asyariyati at-taklifiyah bil bulugh, katanya. Karena apa? Karena standar standar atau poros atau inti daripada hukum syar'i agar dia dibebani dibebani oleh syariat itu dengan dia balik atau tidak. Meskipun ada unsur yang lainnya seperti berakal. Tapi berakal kan ya nggak, ya yang penting kalau dia nggak gila ya sudah. Kan intinya gitu aja. Kalau dia nggak gila maka dia berakal. Tapi kalau balik kan kita mesti tahu tuh tandanya apa saja. Laki-laki itu apa saja, perempuan itu apa saja. Kalau mereka laki-laki perempuan umurnya sudah beranjak 14 tahun, kok dia misalnya belum ihtilam, dia belum haid. Gimana kita mau memastikan ini kamu sudah mukallaf? Maka dalam hal dikedepankanlah pasal ini. Jadi biar nggak ada pengulangan lagi gitu loh. Nanti kita membahas masalah masalah apa ya? Masalah sholat misalnya, masalah puasa dan pembahasan-pembahasan yang lainnya itu kan akan disebutkan syarat wajibnya balik, balik, balik dan balik. Jadi biar nanti nggak disebutkan lagi pembahasan syarat wajib sholat balik. Apa itu balik? Apa tandanya? Nanti ngulang lagi. Jadi alangkah baiknya disebutkan di awal. Itu sebagaimana disebutkan di syarah itu seperti itu. Jadi ada salasa, ada tiga. Tiga ini, mana? Tiga ini kalau kita globalkan ada dua. Pertama yang khusus atau yang berbarengan, mushtarakun bainaz zakari wal unsa. Berbarengan laki-laki sama perempuan. Berbarengan laki-laki sama perempuan. Lalu ada yang kedua yang hanya khusus untuk perempuan saja. Ya, hanya untuk perempuan saja. Artinya tanda ini nggak akan mungkin ada di laki-laki. Gitu aja. Apa yang pertama? Tamamu khamsa asyrata sanatan lizzakari wal unsa. Yang kedua al-ihtilamu fi zakari wal unsa litis isinin. Lalu wal haidu fil unsa litis isinin. Kita baca satu persatu. Pertama, genap. Tamam itu artinya sempurna atau genap. Genap apa? Genap umurnya 15 tahun. Ini diperuntukkan bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Maka dikatakan di sini lizzakari wal unsa. Mau itu laki-laki ataupun perempuan. Tapi dengan catatan 15 tahun di sini dikatakan 15 tahun Hijriah, tapi secara tahdid. Ini perlu antum pahami juga para asatid. Khususnya di sini mungkin ada emak-emak di sini ya, ummahat di sini, maksudnya dalam menentukan penanggalan. Pokoknya berkaitan dengan penanggalan di dalam hukum fikih, aghlabnya itu pakainya hijriah, hitungan hijriah. Ya, bukan hitungan Masehi. Ya, hitungannya adalah hijriah, bukan Masehi. Maka saya sarankan
atau saya nasihatkan kepada siapa saja, termasuk juga saya, ketika misalnya anak kita lahir itu kan di data kesipilan itu kan ya dengan Masehi hitungannya ya, lahir kayak saya di akte bulan Juli ya, itu kan dengan itu. Nah, maka diperhatikan tuh Masehinya kebetulan jatuh Hijriahnya tanggal berapa, biar tahu kita nanti ini baliknya kapan, seperti itu. Karena nanti kalau tak tahu repot nanti. Nah, gitu ya. Jadi 15 tahun secara, tapi tahdid. Jadi hitungan itu ada dua macam, ada nama tahdid sama takribi. Kalau tahdid itu memang genap mesti 15 tahun. Gitu ya. Nggak boleh 15 tahun kurang sehari. Apakah dia balik? Belum. 15 tahun kurang sepekan. Apakah dia balik? Belum. Mesti 15 tahun secara sempurna gitu. Yang perlu kita paham. Maka tahdid. Kalau takribi, nah itu boleh mendekati. Nanti itu dalam bab ihtilam sama haid. Gitu. Maka nanti itu akan menjadi acuan ya. Dalam artian gini, yang perlu kita pahami, kalau seandainya mau baik laki-laki ataupun perempuan sampai menjelang 15 tahun itu tidak didahului dengan ihtilam ataupun haid. Jadi 9 tahun ini belum mimpi, 10 tahun belum mimpi, sampai 14 tahun juga belum mimpi. Begitu juga dengan perempuan, sampai 14 tahun tidak keluar darah haid. Ini masih belum mukalaf. Kenapa belum mukalaf? Karena dia belum balik. Maka bagaimana menghukumi? Masa kita biarkan sampai dia 30 tahun dia belum mimpi atau dia belum keluar darah haid ya? Masa kita biarkan begitu saja? Enggak. Jadi menghukuminya ketika genap 15 tahun. Ya, 15 tahun seperti itu. Lalu yang kedua apa? Ihtilam. Ihtilam di sini itu bukan, tak mesti ihtilam ya. Karena intinya bukan di ihtilam. Intinya adalah khurujul mani. Intinya itu. Khurujul mani itu bisa didapati dengan cara sadar ataupun tidak sadar. Tidak sadar itu kan bisa jadi dia melamun, bisa jadi dia menghayal, bisa jadi dia tidur. Nah, betul nggak? Bisa jadi dia tidur. Nah, jadi intinya ketika dia keluar mani, umur paling minimal 9 tahun, mau itu laki-laki ataupun perempuan, maka dia sudah dihukumi baligh. Tapi 9 tahun di sini sifatnya adalah takribi, sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Berarti dalam hal ini apa? Dalam hal ini mungkin barangkali 9 tahun kurang sepekan, misalnya. 9 tahun kurang sepekan. Dia sudah keluar mani. Mohon maaf kata ya. Kronologis samiin, baik laki-laki ataupun juga perempuan, maka udah dihukumi dia balik. Nah, berarti kalau sebelum daripada itu, misalnya 8 tahun atau berapa, 8 tahun setengah, maka dia belum balik. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga al-haid fil unsa. Haid saat berumur 9 tahun. Tentu ini bagi perempuan. Nah, ini bagi perempuan. Nggak ada ceritanya laki-laki haid. Ada nggak laki-laki haid? Nggak ada. Ya, yang namanya haid itu kan damun jibilah. Beda sama istihadah. Istihadah itu dam fasad. Kalau haid itu dam jibilah. Tabiatnya seorang perempuan itu mengeluarkan darah yang dia keluar dari aqsa min rahimil mar'ah ala sabili sehat, menunjukkan dia sehat. Itu namanya darah haid. Umur paling minimal 9 tahun. Nah, ini juga takribi. Tapi dengan catatan ini ya, 9 tahun, 9 tahun kurang 15 hari. Ya, 9 tahun kurang 15 hari. Kalau 9 tahun kurang 15 hari, kalau keluar darah, maka itu dianggap darah haid. Itu dianggap darah haid. Kalau itu pertama kali, maka tentu ini pertama kali, maka dia langsung dihukumi langsung dihukumi balik. Langsung dihukumi balik. Tapi kalau 9 tahun lebih daripada 15 hari, 20 hari atau sebulan, kalau ada darah yang keluar, maka itu bukan darah haid. Tapi itu adalah darah istihadah. Sementara istihadah atau darah rusak itu bukan ciri dari seorang perempuan dia balik atau belum. Tidak, itu bukan ciri. Cirinya adalah haid. Maka dalam hal ini selain daripada 3 ini, pertama genap 15 tahun,
yang kedua khurujul mani, lalu yang ketiga haid. Pokoknya selain daripada itu bukan tanda-tanda baligh. Misalnya ada anak kecil umur 8 tahun atau 9 tahun atau 10 tahun tapi sudah berkumis. Misalnya kumis, ini kumis apaan? Sudah berkumis atau dia sudah berjenggot atau sudah tumbuh jakun. Mohon maaf kata, misalnya sudah tumbuh bulu di kemaluan misalnya ya. Mohon maaf nih. Apakah itu tanda-tanda baligh? Tidak. Atau suara sudah berubah. Biasa laki-laki itu ini ada yang bilang ya, tapi kayaknya benar kayaknya. Nanti silakan di komen ya betul atau tidak. Laki-laki kalau dia kecil gimana itu ya? Eh Laki-laki itu kan cempreng. Sama aja sih. Laki-laki itu cempreng. Tapi nanti ketika dia sudah balik, sudah dewasa, sudah ngebas suaranya, sudah ngebas. Perempuan begitu juga ya. Kalau dia kecil, suaranya kemana-mana, gitu. Bahkan lebih besar dari laki-laki ya. Tapi kalau dia sudah besar, sudah dewasa, suaranya lembut gitu ya. Tapi inti yang mau saya sampaikan di sini, perubahan suara itu apakah balik gitu ya. Ada anak mungkin umur 9 10 tahun, dia masih cempreng suaranya, masih cempreng. Masuk umur 14 tahun, suara sudah ngebas. Oh, sudah ngebas. Apakah itu kita tandakan tanda baligh? Enggak, itu bukan tanda baligh. Jadi perubahan suara, tumbuhnya jakun, jenggot, kumis, mungkin perempuan apa yang lainnya ya. Maka itu bukan tanda daripada baligh. Tanda baligh itu ya di tiga ini, genap 15 tahun, yang kedua keluarnya mani, lalu yang ketiga haid. Ya, mani, catatannya mani sama haid ini paling minimal 9 tahun, sementara yang ini genap ini adalah umur 15 tahun dengan catatan kalau sebelumnya tidak diiringi atau sebelumnya tidak haid dan juga tidak mimpi atau keluar mani, maka menghukuminya yaitu digenapkan 15 tahun seperti itu. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan pertama kita pada sore hari ini. Mungkin bagi para asatidzah ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Sebelum saya tutup. Sudah wadih ya. Ustadz Mujahid, ada Ustadz Mujahid di sini? Udah Ustaz. Taib. Aman Ustadz ya? Insyaallah aman, aman. Lanjut Taib Ustaz. aman. Taib aman. Nanti bagi yang ini, bagi kawan-kawan di sini mungkin tadi ada yang kelewatan atau apa gitu ya. Nanti bisa menunggu rekaman dari Ustadz Mujahid. Dan juga kawan-kawan yang belum hadir pada pertemuan pertama ini, nanti bisa disimak ya. Bisa disimak. Afwan Ustaz, jika keluar mani di usia 8 tahun, apakah disebut balik atau tidak? Enggak. Karena kenapa? Karena umur minimal 9 tahun. Itu 9 tahun di sini maksudnya minimal, bukan maksimal, tapi minimal 9 tahun. Berarti kalau seandainya ada keluar tapi umurnya kurang daripada 9 tahun, maka belum dikatakan balik. Apakah itu mani atau tidak, maka itu perlu nanti dilihat kembali. Apakah dia sesuai dengan tanda-tandanya. Tapi kita katakan bahwasanya keluarnya mani mesti umur paling minimal 9 tahun. Umur paling minimal 9 tahun. Dan ini pembahasan ini tentu sangat relate ya bagi para pendidik, terutama bagi orang tua. Makanya di tarbiyah untuk anak itu umur 7 sampai 15 tahun. Ini perlu nih diajarkan seperti ini. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar anak kita itu oh dia sudah ini, berarti dia sudah balik. Kalau sudah balik, berarti nggak bisa lagi dia nggak sholat gitu ya. Kalau dia masih masih tamyiz, belum balik, dia mungkin barangkali masih meninggalkan sholat. Tapi ketika dia sudah balik, nggak ada lagi waktu dia untuk meninggalkan sholat gitu ya, atau meninggalkan puasa. Maka perlu ini pembahasan ini disampaikan kepada anak didik kita. Mau yang mungkin yang sudah punya anak ataupun yang dia sebagai pengajar di beberapa lembaga, khususnya SD, umur umur segini umur SD. Ini perlu disampaikan. Wallahu alam. Soal Ustaz. Nah, tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz, tentang ini kalau ini pada wanita ini keluar mani Pak, ada Pak. Kalau pada wanita ini keluar mani ada pada ihtilam Ustaz? Ada. Makanya ada hadis itu yang ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi mengeluhkan demikian. Ah, ini pembahasan ini kalau disampaikan kepada saya pernah nyampaikan kepada ummahat ya.
Apa apa istilahnya itu ya? Kaget gitu. Kok bisa seperti itu? Perempuan mungkin nggak keluar mani. Mohon maaf nih ya, mohon maaf ya. Mungkin nggak dia keluar, eh, mungkin nggak mimpi setelah itu mengeluarkan mani. Mungkin, sangat mungkin sekali. Makanya konon ada seorang sahabiat datang kepada Nabi menanyakan perihal demikian. Apakah wajib saya mandi? Intinya seperti itu. Kata Nabi, Naam in ro'atil ma. Silakan dilihat di Umdatul Ahkam itu ada pembahasan ini. Naam in ro'atil ma. Iya, kalau mohon maaf nih ya, misal di itunya, bagian itunya nampak mak, mak di sini maksudnya mani maksudnya. Kalau engkau nampak mani, maka mandi. Mandi. Nah, maka fuqaha ngasih kesimpulan seperti ini. Jadi keluarnya mani itu bukan hanya untuk laki-laki, tapi perempuan pun juga demikian. Wallahu a'lam. Ah, tafadhol Ustaz. Nah, sanallahu alaikum. Nah, Amiruddin Ustaz dari Batu Raja Sumsel. Taib, Kenal tafadhol Ustaz. Ustaz, Masya Allah. Ustaz Amiruddin. Ustaz, misalnya seseorang yang tadi soal al-ihtilam fi zakar wal unsa ini takrib atau tahdid ya Ustaz. Taib takribi Ustaz. Takrib. Iya. Kemudian kalau berarti maknanya kalau yang masalah haid Ustaz 15 hari tadi kalau sudah 16 hari enggak diboleh lagi tak ya? 16 hari enggak? Ya. Iya. Jazakallah Ustaz. Jadi yang masuk takribi kalau dalam masalah haid itu 9 tahun kurang 15 hari. Atau nanti bisa merujuk ke Nailul Roja. Itu disebutkan la yasa'u tuhron wahidon gitu kalau nggak salah bahasanya redaksi dari Syekh Salim bin Sumer. Gitu. Intinya kalau dia masih 15 tahun, 9 tahun kurang 15 hari, apalagi lebih daripada itu, kurang ya, Pak. Kurang berarti 10 hari 7, maka itu masih dikatakan darah haid. Kalau darah haid berarti dia baligh. Tapi kalau lebih, berarti 16 hari, 17 hari sampai ke atas, maka itu bukan darah haid. Kemungkinan darah fasad. Seperti itu, Ustaz. Wallahu alam. Kalau misalnya ini apa Ustaz, misalnya dia adalah haid pertama kali, apakah dia mengikuti kaidah mazhab bahwasanya butuh sehari semalam hitungannya atau gimana? Asalnya, kalau sudah nampak darah, itu langsung kita katakan haid. Asalnya seperti itu. Masalah nanti 24 jam itu beda cerita. Gitu, Ustaz ya. Pokoknya ini apalagi ini pertama kali dia nggak punya adat kan. Kalau punya adat mungkin bisa ditunggu. Tapi ini pertama kali. Nah, apalagi itu sudah ada apa namanya ngarah ke ngarah kepada itu haid. Jadi seperti itu saja. Karena masalah yang 24 jam itu pun nunggunya sampai 15 hari. Kalau intinya kalau rentang 15 hari ini lebih daripada 24 jam, maka dia positif haid. Nah, jadi pokoknya pertama kali kalau sudah ada darah di situ, udah langsung tuh. Hukumi dulu itu haid. Nah, nanti kalau kurang daripada itu urusan nanti. Apalagi ini adalah pertama kali ya kan, bukan adatnya. Seperti itu, Ustaz. Wallahu a'lam. Ustazah Tika, Afwan Nah, Ustadz, apakah jazakumullah khairan. ya wa iyyakum. Apakah semua perempuan akan keluar mani dan apakah ada perempuan yang tidak keluar mani dan kapan biasanya keluar mani? Itu saya kurang tahu Ustazah ya. Ya, apakah semua perempuan keluar mani? Gimana saya mau jawabnya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu aja ya. Bisa jadi ada yang keluar, bisa jadi yang tidak. Mungkin kembali berpulang kepada ininya lah, kepada si perempuan itu. Mungkin lihat dari psikisnya bagaimana ya. Tapi intinya perempuan mungkin keluar mani. Intinya seperti itu. Apakah semuanya ada atau tidak itu wallahu alam. Mungkin berpulang kepada diri si perempuan itu. Wallahu alam. Baik, mungkin sampai di sini dulu karena waktu sudah menunjukkan jam setengah 6. Mohon maaf tadi agak sedikit telat karena asar di sini agak sedikit lambat ya. Dan barangkali kalau kalau cepat maka insya Allah kita pokoknya mulai jam 4 udah jam 4 kita mulai. Tapi kalau seandainya asar di sini lambat baru jadi nggak ada perubahan jadwal. Kayak kemarin saya pernah kita ngaji kaidah fikih sama bisa itu karena di sini Isya lambat jadi adminnya bilang Ustaz mau diganti jamnya enggak mulai jam 8 tetap jam 8 masalah Isya lambat atau tidak itu tuh teknis saja kan gitu jadi kita di sini mulai jam 4 masalah nanti lambat atau tidak itu masalah teknis
mungkin karena saya masih di masjid atau masih sholat gitu ya. Itu masalah teknis saja. Intinya kita insya Allah mulai jam 4. Wallahu ta'ala alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.